Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal saham-saham dari Pak Pepe ya. Untuk yang pertama saham CDIA ya, yang dimana perdagangan hari Kamis ini CDIA ditutup menguat ya, 1,79% plus di harga 1.710. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham CDIA ya, kalau kita lihat di sini ada sedikit pola yang cukup menarik, ada pola kalau kita lihat di sini polanya, mirip bending triangle ya kalau kita lihat, kita coba analisa ya untuk pola bending triangle ini sebenarnya pola yang cukup menarik ya untuk dia melanjutkan kenaikannya ya kalau kita lihat. Jadi kesimpulannya untuk, saham CDIA ya, seandainya dia berhasil break ya di atas trendline-nya ini, dia akan mengejar resisten berikutnya di 1.900-an ya untuk CDIA. Jadi ada kemungkinan ya kita pantau aja besok seandainya dia menembus area trendline ya ya kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham CDIA-nya. Kasih garis, dia kan kena, resisten trendline-nya balik lagi ke support, dicek lagi ya, terus turun lagi reject di area support dan sekarang seandainya dia, berhasil ya, break ke resisten terdekatnya, kemungkinan dia untuk melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham CDIA ya. Kita bisa tandai ya untuk support terdekatnya di 1.665 ya untuk CDIA. Kita coba pantau besok ya, cukup menarik juga polanya untuk CDIA, kita bisa amati pergerakannya untuk besok ya. Seandainya dia turun lagi ya kita bisa pantau aja, dia reject ya, sebelum dia melanjutkan ke naik untuk CDIA ya. Pola-pola yang cukup menarik ya, saya suka di pola-pola yang seperti ini, kita bisa amati ya untuk untuk yang saham berikutnya ada saham PTRO ya, yang dimana di perdagangan hari Kamis ini ya PTRO tutup menguat tipis 1,89% plus di harga 6.750. Kalau kita lihat memang sahamnya dia bullish kencang ya, kalau kita lihat. Jadi, kalau kita lihat di sini dia udah, valid ya membentuk swing high ya. Jadi ada kemungkinan dia mau, turun ya untuk uji supportnya. Kita bisa tandai support terdekat di 6.125 untuk PTRO. Jadi ada kemungkinan PTRO-nya dia akan menguji supportnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau di area tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Seandainya support ini gagal bertahan ya, dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Ada support cukup jauh juga ya di area, 4.490 kalau kita lihat ya secara historicalnya. Dia sempat menembus area resistennya ya, yang sekarang menjadi support. Kita bisa tandai area tersebut karena dia udah jaraknya berjauhan ya dari EMA 20 dan, chart-nya ya. Jadi ada kemungkinan dia mengejar EMA 20-nya ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa wait and see dulu ya, jangan buru-buru masuk di saham yang seperti ini. Takutnya dia, retest dulu ya. Kalau kita masuk di pucuk kan di bawah retest, serem kalau kita lihat kan. Jadi mending cari saham yang lain dulu ya kalau chart-nya masih seperti ini. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham cuan ya.
yang di mana di perdagangan hari Kamis ini saham cuan ditutup sama ya dengan harga pembukaannya di 1.610. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikalnya memang ya masih belum kemana mana ya harganya di area-area atas ya. Kalau kita lihat ya di sini juga ada membentuk pola descending descending triangle ya. Ada pola apa? Matrix triangle sorry, untuk saham cuan ya yang sempat beberapa kali saya bahas juga saham cuan selama dia bertahan di atas supportnya ya di EMA 2 di area EMA 20-an, kita bisa tandai di area-area EMA 20 dan support ekor yang panjang ya di 1.555 dia akan lanjut menguat ya, kita bisa amati untuk beberapa hari ini ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, kalau menurut saya strateginya jangan buru-buru masuk ya, karena kalau kita lihat secara jangka pendek juga hampir mirip pola double top akan membentuk mungkin ya, takutnya dia turun lagi ya ke area support dan dia gagal bertahan, jadi dia akan retest lagi ya ke area trendline bawahnya ya, kita bisa amati dulu. Kita bisa pantau seandainya dia berhasil break ya di atas trendline-nya eee, kita bisa ambil posisi ya untuk saham, cuan ya. Kalau kita lihat pola seperti ini juga cukup menarik, tapi kita bisa pantau dulu ya karena posisinya belum menarik kalau kita ambil entry di posisi seperti ini ya. Atensi dulu untuk saham cuan, tapi disclaimer analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PRPT ya. Untuk saham PRPT, ya untuk saham PRPT di perdagangan hari ini ditutup menguat ya 1,58%, close di harga 3.850. Ya, kalau kita lihat ya, kita ukur kemarin secara Fibonacci untuk targetnya memang ada target di harga 4.100 4.200-an ya kalau secara Fibonacci, dan supportnya juga di 3.370 ya, yang dimana support ini terbentuk dari golden rasionya ya di 1618, hapus dulu. Jadi kesimpulannya adalah selama dia bertahan di atas support 3.370, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk mengejar resisten ya di 4.200. Ada kemungkinan seandainya dia bertahan di area sini dia akan mengejar 4.200 ya untuk saham PRPT. Tapi seandainya kalau yang belum punya barang, mending jangan masuk di saham-saham yang udah naik pucuk seperti ini. Takutnya kan kita ambil posisi di area pucuk ternyata dia turun, ya kan? Kan sayang, belum tentu dia langsung naik lagi ya. Mending wait and see dulu, jangan masuk di saham-saham yang seperti ini karena harganya udah di pucuk. Tunggu dia retest, dicek di area support, kita bisa ambil posisi belum dia melanjutkan kenaikannya. Untuk saham yang berikutnya ada saham brand ya, yang dimana di perdagangan hari Kamis ini saham brand ditutup menguat ya tipis 0,27%, close di harga 9.175 ya. Kalau kita lihat memang, di sini membentuk pola yang cukup menarik ya secara jangka panjangnya. Kalau kita lihat ada pola selling wedge ya, kalau kita lihat dia berhasil break ya di atas pola tersebut. Dia ada kemungkinan untuk mengejar resisten ya. Ada resisten, kita bisa tandai resisten di 10.800 ya, dan resisten terdekatnya di 9.850. Jadi kesimpulannya adalah selama dia bertahan di atas EMA 20-nya ya, kita bisa tandai juga untuk area support ya di EMA 20-nya. Di area sini di 9.050 dia akan mengejar resisten
dia akan naik di area support dan reject di area resisten. Selama dia bertahan di atas support 9.050-an ya, dia akan mengejar resisten berikutnya. Seandainya kuat lagi dia akan mengejar area 10.800. Seandainya support ini gagal ditahan ya, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ke support 8.250-an ya, kita bisa amati ya. Mudah-mudahan dia kuat bertahan dan reject di area tersebut untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham Baren. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.